Selamat siang Bu Rika. Selamat siang Bu Lisna. Gimana hari ini masih puasa? Alhamdulillah masih Bu, puasa kedua. Aman ya? Masih full senyum, masih ceria? Stoknya masih banyak nih, stok energinya. Oh, masih full ya. Nanti kalau mendekati jam 4, jam 5 ya Bu, mulai. Oke, ya Bu Rika, siang hari ini kita berjumpa secara virtual. Di sini saya sebagai observer dan juga Ibu sebagai coachnya. Nanti akan coachnya dengan Bu Nurjulita ya. Iya, iya benar Bu. Iya, jadi di sini Bu, saya izin sebagai observer untuk nanti memberikan penilaian bagaimana Ibu dengan Bu Nurjulita melakukan aksi coaching pada siang hari ini. Nah, sebelum memulai aksi tersebut, saya ingin bertanya kepada Bu Rika mengenai beberapa hal. Yang pertama, Bu, Ibu kan akan melakukan coaching dengan Bu Nurjulita. Kira-kira bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan pada aksi coaching siang hari ini? Oke Bu, untuk rubrik penilaiannya sendiri, nanti saya akan menggunakan alur tirta Bu. Jadi selama percakapan, saya mau melihat apakah kesesuaiannya sudah terjadi sesuai dengan alur tirta yang telah kita pelajari. Seperti itu Bu. Jadi Bu Rika nanti menggunakan penilaian alur tirta ya. Iya Lalu Bu. kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Oke, kompetensi coaching yang akan dikembangkan yakni tentang kompetensi yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian nanti mendengarkan aktif, lalu mengajukan pertanyaan berbobot. 3 kompetensi. 3 kompetensi ya Bu. Dari ketiga kompetensi itu, manakah yang akan Ibu. Nah, Bu Rita, dari dari 3 hal kompetensi tadi, manakah yang lebih spesifik yang ingin Ibu sampaikan? Oke, nanti sih Bu, saya akan coba sampaikan tentang lebih spesifiknya ke mengajukan pertanyaan berbobot Bu terhadap coach saya. Dia akan memberikan pertanyaan berbobot ke Bu Nurjulita ya, seperti itu. Baik, Bu Rika, eh, itu saja dari awal saya menanyakannya. Nanti saya akan menanyakan lebih lanjut setelah Ibu selesai melakukan coaching dengan Bu Nurjulita. Oke, sekarang dipersilahkan Ibu untuk memanggil Bu Nurjulita dan silakan melakukan coaching. Semangat Ibu. Oke, ya semangat. Terima kasih Bu Lisna. Oke, apakah Bu Nurjulita ada di sini? Hadir, Oke, hadir. hadir ya. Assalamualaikum Bu Nurjulita. Waalaikumsalam Bu Rika. Sehat Bu Rika? Alhamdulillah sehat. Bu Nur gimana nih keadaannya hari ini? Alhamdulillah sehat. Setelah sempat 2 hari kehilangan suara karena batuk, hari ini sudah pulih. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Puasanya lancar Bu. Puasanya lancar hari kedua ini. Alhamdulillah masih lancar. Mudah-mudahan sampai selesai nanti lancar Bu. Semoga Bu Ya, Rika juga begitu ya. iya ya benar. Alhamdulillah semoga. Oh iya nih kemarin katanya ngubungin aku nih. Kita kan mau berbincang-bincang soal apa nih Bu Nur? Mm-mm, Lagi. mm-mm. Iya nih kebetulan Bu Rika. Mm-mm. Saya butuh di coaching kayaknya. Jadi agak sedikit kebentur masalah tentang visitasi akreditasi nih. Jadi ceritanya begini, beberapa waktu yang lalu, kebetulan kan memang masa akreditasi sekolah itu sudah berakhir ya di sekolah saya yang baru. Dan jatuh di tahun ini untuk mengajukan akreditasi ulang atau reakreditasi. Nah, beberapa waktu yang lalu kami sudah mengunggah beberapa dokumen yang diminta, tetapi sejujurnya saja dokumen itu dokumen yang sekedar ada begitu, bukan yang benar-benar baik menurut saya ya. Yang penting ada dulu, kemudian bisa terunggah seperti itu. Nah, sekarang kendalanya adalah bahwa kami harus menyiapkan dokumen yang untuk visitasi. Sementara saya pribadi, kebetulan sebenarnya bersama dengan teman-teman juga itu masih bingung mengenai dokumen-dokumen apa saja yang harus kami siapkan pada saat visitasi nanti. Saya sudah coba cari informasi,
seperti misalnya buka-buka channel pendidikan gitu ya Bu ya, yang membahas tentang visitasi akreditasi. Tapi kebetulan karena banyaknya sumber itu malah membuat saya bingung gitu, karena di satu sumber bilangnya A, sumber yang lain bilangnya B gitu. Nah, saya belum dapat kepastian yang jelas bahwa yang harus saya siapkan ini adalah A, B, C, D, itu belum ada listnya seperti itu loh Bu. Oke. Dari pembicaraan tadi kan yang aku tangkap nih ya Bu Nur Julita, masih kebingungan untuk persiapan dokumen akre ya Bu ya, yang akan Iya, divisitasi. Dari iya benar berbagai Bu. sumber tapi malah menjadinya bingung karena Mm-mm. terlalu banyak referensi seperti itu ya Bu ya. Iya, iya Ibu. Nah, untuk tujuan kita hari ini, pertemuan kita dalam sesi diskusi hari ini kan nggak begitu banyak nih waktunya Bu Nur, mungkin hanya Mm, sekitar mm, 15 sampai 20 menit. Nah, untuk mm. hal itu sendiri, tujuannya nih, apa sih yang Ibu harapkan pada saat kita melakukan sesi perbincangan ini? Maunya saya sih ya Bu ya, setelah selesai nanti kita berbincang-bincang, saya menemukan solusi dari permasalahan saya tadi. Saya bisa tahu dokumen apa yang harus saya unggah. Nah, sampai saya dapatkan itu, bukan diunggah ya Bu ya, yang harus saya siapkan bersama teman-teman pada saat sebelum visitasi dimulai. Nah, sampai dengan proses itu selesai, saya harus melakukan apa tuh saya bisa temukan solusinya. Maunya saya sih seperti itu Bu. Oke, menemukan solusi seperti apa hal yang dilakukan gitu ya Bu ya. Iya, iya. Oke deh. Nah, untuk kita sendiri nih, Ibu tadi katanya menemukan solusi seperti apa hal yang telah dilakukan. Sejauh ini kan Ibu Nur sudah melakukan beberapa hal, yang salah satunya tadi kan Hmm, udah mencari hmm. berbagai sumber referensi ya Bu ya, seperti itu kan Iya, ya. iya, iya. Iya. Nah, untuk tercapaian keadaan yang sekarang nih Bu Nur, yang Ibu Nur rasakan tuh seperti apa sih, untuk kesiapan tuh sendiri antara Bu Nur mungkin dengan di sekolah juga bersama tim tuh seperti apa? Apakah benar-benar belum menyiapkan itu di kadar level berapa nih Bu? Seumpamanya aku membuat presentase nih, presentasinya dari presentasi presentasi 10% sampai dengan 100% ya Bu ya. Untuk kesiapan sendiri tuh ada di posisi presentase berapa nih Bu? Kalau ditanya kesiapan sejauh ini mungkin sekitar 50% lah ya. 50% itu dalam artian begini. Karena kalau dibilang belum sama sekali tidak, karena kan kami sudah pernah menyiapkan dokumen yang itu nanti yang kemarin sudah kami gunakan untuk diunggah gitu ya. Nah, tetapi ada beberapa dokumen yang bahkan kami belum paham seperti apa isinya yang nanti akan ditanyakan pada saat visitasi. Nah, jadi kalau dokumen yang ada sejauh ini ada sekitar 50% lah kesiapannya. Itu. 50%. Nah, kalau sekarang Ibu Nur merasa sudah 50% nih, harapan Ibu ketika nanti akre, dokumen itu udah meningkat menjadi berapa persen ya Bu ya, untuk kesiapannya sendiri, persentasenya. Berapa ya? Kalau mungkin idealnya di 100%-nya semua dokumen ada, tidak ada lagi istilahnya yang tertukar-tukar, tidak ada lagi kebingungan, sehingga siap divisitasi, begitu semua semua dokumen lengkap. Mungkin saya belum sampai ke level itu sih. Untuk dalam waktu dekat ini mungkin sekitar 80% saja deh. Artinya 80% dokumen yang saya harapkan setidaknya itu ada gitu. Ada dulu, nanti baru kita pilah-pilah berdasarkan sesuai dengan standarnya masing-masing. Jadi di angka 80% lah Bu, dokumennya ada gitu. Oke, jadi antara sekarang posisi start sekarang di 50% dan akan meningkat Hmm. ke 80% seperti itu Bu ya. Nah, Ya. dari tadi Bu Nur kayaknya dokumen. Nah, sebenarnya dokumen yang seperti apa sih Bu yang harus Ibu Nur persiapkan untuk menuju ke peningkatan 80% ini sendiri? Yang belum ada dan Kalau harus. dari Oh ya, kalau dari beberapa referensi yang saya baca itu tadi ya Bu ya, karena masih bingung, jadi saya sendiri eh yang mana sih yang lebih tepatnya yang harus saya siapkan gitu ya. Itu sendiri masih bingung. Saya sebenarnya sudah coba konsultasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan teman-teman juga saya ajak ngobrol yang berada di tim. Kebetulan karena sekolah ini bukan pertama kali akreditasi sih, ini sudah reakreditasi. Tetapi yang waktu pertama kali akreditasi itu kan masih pakai sistem yang lama, tidak ada unggah dokumen yang macam-macam begitu ya. Begitu ada perubahan sistem dan kami terbentuk reakreditasi, itu sama-sama belum siapnya gitu. Jadi masih semua ngawang-ngawang termasuk dengan kepala sekolahnya. Begitu juga dengan teman-teman yang berada dalam satu sekolahan, berada dalam satu tim dengan saya gitu. Sama-sama belum punya pengalaman, jadi sama-sama belum tahu dokumen apa yang harusnya benar-benar kami siapkan seperti itu untuk visitasi. Nah, kemarin saja untuk unggah ya seperti yang saya ceritakan tadi itu yang penting
ada dulu menurut versi kami saja gitu. Karena itu nggak ada penegasan yang menyatakan bahwa harus begini nih, ini loh yang benar gitu. Tidak ada. Seperti itu, Bu Rika. Oke deh. Baiklah, kalau sudah ada upaya ya Bu ya. Nah, untuk sebenarnya saya ingin bertanya deh tentang kepusingan Bu Nur sendiri. Sebenarnya posisi Bu Nur sekarang ini untuk tentang akreditasi ini sebagai apa ya Bu? Karena kan ada biasanya kan kalau akre itu kan ada tim atau penanggung jawabnya. Nah, kalau Ibu Nur sendiri itu sebagai apa posisi untuk tim akre ini, Bu? Kebetulan saya posisinya berada di ketua, Bu. Oke, sebagai Nah, ketua. maka bebannya rasanya gimana gitu ya. Saya harus bertanggung jawab terhadap masing-masing penanggung jawab standar tadi gitu. Begitu mereka ada kesulitan, ada bentuk kan pasti tanya ke saya. Dan saya sendiri kalau belum menguasai juga kan bingung. Saya coba tanya ke kepala sekolah atasan saya yang notabene adalah penanggung jawab dari semua kegiatan ini juga. Beliau juga belum dapat yang pasti seperti itu. Oke, jadi dari kan ternyata Bu Nur sebagai ketua, kemudian sudah mengupayakan koordinasi dengan kepala sekolah maupun cari referensi. Nah, sebenarnya ada upaya lain nggak sih Bu yang sudah Ibu Nur lakukan untuk meningkatkan yang tadi itu dari 50% ke 80%, selain mencari referensi dan dan ngobrol dengan kepala sekolah ya, ada lainkah upaya yang telah Ibu Nur lakukan selain itu? Sejauh ini kan karena saya mentok ya, baru 2 hal itu yang bisa saya lakukan. Hmm, Sebenarnya juga masih cari-cari sih apa ya kira-kira yang bisa saya lakukan selain dari 2 hal itu. Karena ngobrol dengan teman-teman mentok, ngobrol dengan kepala sekolah mentok, cari-cari referensi bingung gitu kan. Mungkin Oke, sih saya harusnya lebih memperdalam lagi ya, eh, cari referensi dari sumber yang lain, mungkin yang berbeda dari beberapa sekolah yang mungkin sudah duluan melakukan reakreditasi, kemudian mereka sudah divisitasi. Mungkin kira-kira seperti itu, Bu. Tapi itu oke belum deh. saya lakukan ya, Bu ya. Kalau masalah referensi, terlebih dahulu aku mau nanya nih, kan Bu Nur sekarang kan sebagai ketua untuk tim akreditasi, kemudian kan saya rasa kan ada beberapa guru ya Bu ya, banyak guru di sekolah Bu Nur. Apakah Ibu Nur bisa menemukan kira-kira siapa ya rekan-rekan sekolah nih yang kira-kira berkompeten, yang Bu Nur rasa sih bisa lebih berkompeten dibanding Bu Nur, atau bisa diajakin partner untuk sekedar sharing. Teman sekolah, adakah yang seperti itu? Kalau mungkin yang pemahamannya berada hampir ya sepemikiran dengan saya, mungkin sekitar 1-2 orang, tapi ya sebenarnya sama gitu, masih sama-sama mencari. Jadi saya sempat diskusi dengan beberapa teman, ayo sih bantu saya sama-sama gitu loh, kita cari referensi gitu ya. Jadi saya nggak bingung sendirian gitu, maksud saya gitu. Tapi ya sama saja begitu saya tanyakan ya sama gitu, belum ada yang keputusan yang resmi. Ini loh Bu, kayaknya yang benar begini nih gitu. Nah, saya kan sudah coba-coba cari juga, saya tunjukkan punya saya dapat referensinya agak beda sedikit, Bu. Ini harusnya gimana ya, masalah formatnya, segala macam, seperti itu. Kalau dari teman-teman, saya pikir ya sama dengan saya sih. Jadi saya belum menemukan teman yang bisa benar-benar memberikan bahwa ini poinnya A, B, C, D gitu belum ada kalau dari teman-teman di sekolah ya, Bu. Jadi yang saya tangkap adalah kalau rekan-rekan sejawat di sekolah berarti sebenarnya sama aja Bu ya, Ibu mencari referensi bersama, ujung-ujungnya ketika Hmm. sharing mentok-mentok juga ya Bu, seperti itu Iya, ya Bu ya. iya, seperti itu, Bu. Iya. Oke, kalau gitu ada nggak orang-orang terdekat Bu Nur atau orang-orang sekitar Bu Nur yang terdekat dengan Bu Nur yang mungkin Ibu Nur kenal yang dapat membantu atau yang telah memiliki pengalaman akreditasi sebelum ini? Seperti yang saya rencanakan tadi ya, Bu ya. Kemungkinan berarti harusnya kalau saya dari dalam tidak ada sumber yang bisa saya ambil, mungkin bisa jadi saya bisa tanya ke beberapa teman yang berada di luar sekolah, yang mereka sudah lebih dulu melakukan reakreditasi, kemudian sudah divisitasi gitu ya. Saya punya teman lain sekolah, tapi kebetulan mereka kemarin tidak divisitasi, jadi saya sempat tanya, mereka juga nggak paham gitu ya. Kemudian saya mentok, mungkin alternatif lain bisa jadi ke pengawas sekolah mungkin ya Bu ya, untuk sebagai pembimbingan, tapi kalau akses langsung mungkin tidak lewat saya, bisa jadi mungkin lewat kepala sekolah kali ya. Kalau saya yang langsung menghubungi pengawas mungkin rasanya nggak elok saja gitu kan. Atau, oh iya Bu, ada satu lagi, saya baru terpikirkan. Kebetulan suami saya, beliau juga kan guru juga. Kemarin sekolahnya baru selesai divisitasi. Saya baru ingat, baru minggu kemarin beliau divisitasi. Ya, karena saya ingat ribetnya dia menyiapkan itu pada saat eh,
tim visitasi mau hadir ke sekolahnya. Berarti harusnya saya bisa pakai sumber itu ya Bu ya. Ada yang terdekat kok ya. Wah, ternyata terdekat sekali ya, Bu. Kok bisa terabaikan Iya, ya? Oh, malah baiklah. nggak terpikirkan. Oke, berarti kalau di teman di sekolah belum ternyata apa sih belum mampu untuk Ibu Nur ajak sharing nih lebih, berarti ternyata partner terdekat serumah, kemudian partner hidup ya Bu ya dapat dilakukan Iya, sharing bersama seperti itu ya Bu Nur ya. iya, iya Oke. benar Bu Rika. Mungkin karena sama-sama Nah, sibuknya jadi saya tidak terpikirkan, beliau juga tidak terpikirkan mungkin seperti itu. oke, ternyata punya pengalaman yang sama ya lebih dari Bu Nur yang Iya, iya, terlupa iya. orang itu sosok penting itu ya. Iya, Bu. Baiklah, kalau sekarang Bu Nur sudah menemukan yang kira-kira mencari partner yang pas nih untuk membantu Bu Nur untuk persiapan dokumentasi akre. Nah, kira-kira hal apa nih yang bakal Ibu Nur lakukan? Rencana apa nih yang bakal Ibu Nur lakukan bersama sang pujaan hati nih, sang suami untuk membantu Bu Aduh. Nur mempersiapkan dokumen akre ini, Bu? Mungkin hal pertama yang saya lakukan yang jelas ngomong dulu dengan suami ya. Saya tanya-tanya mungkin kemarin proses penyiapan persiapan dokumennya seperti apa saja sih yang penting, poin penting yang harus kami siapkan untuk sampai dengan saat visitasi berlangsung gitu ya. Karena beliau kan kebetulan sudah divisitasi dan sepertinya sempat cerita ke saya bahwa hanya ada sekitar 1-2 dokumen saja yang perlu dilengkapi, sisanya sudah cukup. Jadi sepertinya bisa saya pakai. Saya pakai dalam artian kita ATM ya Bu ya, kita ATM gitu kan. Kalau plak ketik plak nggak mungkin. Setidak-tidaknya saya dapat gambarannya bahwa yang harus disiapkan itu ada listnya A, B, C, D sampai dengan mungkin Z itu sudah tergambar setidak-tidaknya seperti itu. Nah, nanti setelah saya dapatkan list itu, mungkin hal berikutnya yang akan saya lakukan adalah saya mohon izin ke kepala sekolah untuk meminta bantuan beliau mengingatkan rekan-rekan dalam tim akreditasi untuk membantu saya menyelesaikan dokumen-dokumen tadi, Bu. Ya kalau seandainya mungkin waktu itu bisa diselesaikan di luar jam sekolah, mungkin artinya kami akan lembur seperti itu. Kalau tidak bisa ya mungkin menggunakan jam lain seperti itu ya, tapi dengan seizin kepala sekolah dan dengan kebijaksanaan kepala sekolah seperti itu, Bu. Oke, berarti nanti Ibu Nur akan coba berbicara dengan suami, partner dalam partner hidup dan partner untuk dokumen akre ya Bu ya. Kemudian nanti Oh akan iya, meminta izin benar. kepada kepala sekolah, kemudian mungkin akan berkumpul bersama tim akre Ya, sekolah Ibu untuk menyusunnya gitu Bu ya. Nah, iya. kira-kira jangka waktu untuk pelaksanaan rencana itu kira-kira dimulai sejak kapan nih Bu? Kapan Ibu akan melaksanakannya? Kalau ngomong dengan suaminya mungkin secara lisan bisa aja saya ngomong setelah ini ya Bu ya. Tapi kebetulan untuk dokumen saat ini suami kebetulan sedang ada workshop di Bandar Lampung. Jadi kayaknya nggak bisa deh kan laptop dibawa ya. Jadi kemungkinan saya akan diskusi lebih lanjut dengan beliau setelah beliau pulang dari workshop mungkin sekitar hari Minggu atau hari Senin. Kalau ternyata di hari Senin itu sudah saya dapatkan listnya, mungkin hari Senin itu juga saya akan langsung tembusi kepala sekolah. Kemudian saya akan minta kepala sekolah untuk menyampaikan ke teman-teman dalam tim. Kira-kira seperti itulah, Bu. Jadi dalam awal minggu depan sepertinya rencana ini sudah mulai bisa berjalan. Oke, berarti awal minggu depan ya, Bu ya. Dan Iya, ngobrol sama suami, tunggu suaminya lengang dulu ya, Bu ya, karena lagi sibuk iya, iya, kebetulan. iya. Iya. Untuk waktu akrenya masih cukup lama kan ya, Bu ya? Eh, Kemarin saya sempat tanyakan, informasi di visitasi itu tahap 2 sekitar bulan April atau Mei seperti itu. Cuma masalahnya apakah nama sekolah kami ada di dalamnya itu yang masih dirahasiakan gitu. Jadi Memang kan maunya sedang saya kan dibahas. siap-siap gitu. Oke, baiklah Bu. Nah, setelah Ibu tadi udah menyusun rencana nih, kira-kira kan udah rencana disusun, kemudian deadline waktunya juga sudah mulai mulai disusun juga nih kapan bertemunya. Nah, kira-kira tolak ukur keberhasilan nih, berhasilnya tentang rencana Ibu ini seperti apa Bu? Kalau dikatakan berhasil atau sudah mencapai goals 80%, kira-kira seperti apa Bu gambarannya? Tadi 80% yang saya katakan kan setidaknya dokumen itu ada ya, meskipun mungkin ya masih tercampur atau apa, karena kan mungkin ada beberapa indikator yang dia di beberapa standar itu dokumennya sama seperti itu ya. Jadi di angka 80% setidaknya semua list yang tadi saya sudah dapatkan itu sudah tersedia dulu. Nanti tinggal memilah-milah saja. Jadi goals-nya kalau 80% dokumennya lengkap sampai dengan semua sumber ada, tapi mungkin belum dipilah begitu saja loh.
Oke, berarti 80% semua sumber ada, tinggal memilah saja ya Bu ya, Ya, seperti itu iya, ya. iya. Heeh. Nah, kadang Bu kita ini kan berencana, tetapi Tuhan tuh kadang memberikan jalan lain ya Bu ya, gitu kan. Harapan kita sih dapat mulus, layaknya jalan tol seperti itu. Tetapi jika ternyata yang direncanakan ini tidak semulus dengan yang kejadiannya atau kenyataannya yang diharapkan. Misalkan mungkin Ibu Nur sudah mampu nih, udah mampu berdiskusi dengan baik dengan sang suami mempersiapkan, tapi ternyata terkendala di lapangan atau di sekolah. Kira-kira ada solusi cadangan nggak nih Bu? Kira-kira apa yang Ibu lakukan? Rencana apa nih yang bakal Ibu Nur lakukan? Sepertinya kalaupun kendala di sekolah tuh mungkin berhubungan dengan beberapa teman yang mungkin eh, secara teknologi mungkin agak kurang ya, agak gaptek lah ya. Nah, kalau masalah hanya sekedar seperti itu, sepertinya saya masih bisa bantu, masih bisa dalam artian bantuannya bukan saya yang mengerjakan, tapi saya mengarahkan, memberikan arahan apa yang harusnya dilakukan gitu. Karena tetap jadi bagian dan tugas dari tanggung jawab saya ya Bu ya, untuk sampai semua dokumen itu tersiapkan dengan baik. Tidak berarti saya akan lepas tangan hanya tinggal nyuruh, enggak. Kalaupun memang mereka ketemu masalah boleh konsul ke saya. Kalau itu bisa saya bantu, saya akan coba bantu. Kira-kira seperti itu, Bu. Oke, nah untuk komitmen sendiri, kira-kira untuk melaksanakan tindak lanjut dari perencanaan Bu Nur sendiri, komitmen seperti apa yang bakal Ibu Nur lakukan atau jalankan? Yang jelas saya sudah memantapkan hati. Kayaknya rencana ini yang menurut saya sejauh ini yang terbaik ya. Eh, Kalau ini dilaksanakan dengan baik dalam artian saya langsung konsultasi dengan suami, dapatkan dokumennya, langsung tembusi kepala sekolah, kita langsung terjun kerjakan mungkin dalam waktu sekitar 3-4 hari sepertinya dokumen bisa beres. Kalau semua teman-teman bisa bareng dengan saya gitu kan, kita sama-sama berkomitmen, oke deh kita coba lembur kalau seandainya takut mengganggu waktu mengajar misalnya, oke deh kita lembur 2-3 hari ini atau 3-4 hari lah gitu kan. Kita selesaikan bareng-bareng, saya pikir bisa diselesaikan. Yang penting semua komitmen. Memang tidak bisa kalau hanya saya sendiri, karena itu kan dokumen banyak sekali gitu ya. Saya juga sih mengharapkan komitmen dari teman-teman juga. Oke, berarti berkomitmen walaupun lembur tidak apa-apa, tidak jadi masalah ya Iya, Bu ya. iya, iya. Terkait kendala-kendala tadi juga, misalkan ada teman-teman yang kata Bu tadi misalkan berkesulitan, terutama IT ya Bu ya, mengupload-upload Iya, gitu iya. dan siap Mm-mm. untuk membantu seperti itu Bu ya. Insya Allah siap saya. Nah, berarti kalau gitu untuk komitmen ini sendiri, untuk pelaksanaannya, komitmennya Bu Nur juga, kira-kira siapa yang dapat membantu Bu Nur untuk sehingga terlaksananya komitmen ini dengan lancar, sehingga tujuan itu tercapai, seperti siapa-siapa aja yang akan terlibat gitu dapat membantu Bu Nur. Yang jelas pasti kepala sekolah. Kemudian ya teman-teman yang terlibat dalam satu tim. Kebetulan memang kami sekolahannya sekolahan kecil ya Bu ya. Jadi hanya ada 12 orang guru dan semuanya terlibat dalam tim. Jadi artinya semua teman-teman guru pasti akan terlibat dengan kepala sekolah. Mereka semua bisa membantu saya. Kita sama-sama komitmen sampai pekerjaan ini beres semua. Oke, berarti seluruh orang, seluruh warga sekolah Ya. ya Bu ya, Iya, rekan-rekan iya. Bu kepala sekolah. Baiklah. Wah, tak terasa nih Bu Nur, waktu kita sudah semakin berjalan hingga mendekati waktu akhir nih ya Bu Nur ya. Oh Nah, iya, iya. sepanjang pembicaraan kita nih Bu Nur, sekarang apa ya yang Ibu rasakan? Apakah sudah tujuan awal kita tadi sebelum kita berbicara atau membahas tentang kesulitan ini, apakah telah tercapai Bu Nur? Alhamdulillah sudah sepertinya Bu Rika. Saya sudah menemukan solusi dari kebingungan saya yang berawal saya bingung karena banyak sumber, tidak ada yang membuat saya puas dalam artian saya paham gitu ya. Tapi ternyata saya temukan solusinya dari bincang-bincang kita, dari ngobrol-ngobrol kita. Solusi pertamanya justru adalah berbicara dengan suami saya yang sudah punya pengalaman gitu ya. Baru kemudian nanti saya diskusikan dengan teman-teman dan kepala sekolah di sekolah seperti itu. Alhamdulillah nih udah nih sudah tercerahkan nih, saya sudah menemukan solusinya. Terima kasih banyak loh Bu Rika mau jadi teman ngobrol saya. Iya Bu Nur, alhamdulillah ya Bu Nur mampu menemukan solusi atas pemikiran Ibu sendiri tanpa disadari Bu Nur sendiri nih yang menemukan solusinya atas masalah sendiri loh. Ya. Iya, iya, iya. Oke, baiklah Bu Nur, aku rasa sih, oh ya, aku mau tanya nih, ada lagi nggak hal yang ingin disampaikan? Karena aku rasa sih setelah Bu Nur sudah merasakan pertemuan ini sudah cukup dengan memberikan jawaban atas masalah tadi sih, aku rasa pertemuan kita hari ini sudah cukup dan mungkin jika ada hal lagi yang ingin Bu Nur sampaikan, boleh? Sepertinya sementara cukup deh Bu Rika, mengingat waktu juga kan yang terbatas ya. Sepertinya sementara cukup. Nanti deh lain kali kalau saya kebentur masalah lagi atau ada
hal-hal yang bisa saya ceritakan lagi, saya hubungi Bu Rika deh. Oke deh Bu Nur, pokoknya tetap semangat ya Bu Nur ya. Iya, Pokoknya ini terima aku kasih. tunggu nih kabar baik dalam penyusunan dokumen akre ya bersama sang suami, bantuan sang suami ya Bu. Iya, iya. Oke, terima kasih banyak ya Bu Nur atas udah Iya. mempercayakan saya kembali untuk membantu menyelesaikan masalah ini bersama kita ngobrol-ngobrol ya. Iya, Baiklah, udah siang nih, kita akhiri dulu ya Bu Nur ya. iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Rika. Sama-sama Bu Nur. Iya, Bu Rika. Iya Bu Magrit. Oke, saya izin kembali ya Ibu. Oke ya Bu Magrit. Iya, tadi saya sudah menyimak antara Ibu dan juga Bu Nur Julita dalam proses aksi nyata coaching. Nah, sekarang Bu, di bagian akhir ini saya ingin bertanya beberapa hal. Yang pertama, Boleh, boleh. apa yang sudah Ibu lakukan setelah coaching ini sehingga indikator penilaian itu dapat tercapai? Oke Bu, jadi selama tadi telah melakukan praktek coaching dan saya selama proses percakapan berlangsung sih saya merasakan percakapan di antara kami itu sudah menggunakan alur tirta sesuai dengan alur tirta. Kemudian juga saya sih merasakan saya sudah berusaha untuk menggali pertanyaan yang berbobot sehingga coaching saya dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dia rasakan sendiri. Seperti itu sih Bu. Iya, Bu. Benar sekali. Saya memperhatikan dari awal sampai akhir itu luar biasa. Alur ceritanya tergambar dengan jelas dan dengan permasalahan dan solusi yang ditemukan. Lalu yang selanjutnya, Bu, ke depannya kompetensi apa yang ingin Ibu capai? Kompetensi yang saya capai sih Bu, karena hari ini saya sudah coba untuk mengajukan pertanyaan berbobot dan alhamdulillah cukup efektif. Kemudian berikutnya saya akan coba untuk mendengarkan aktif, jadi lebih mendengarkan lagi, mencoba untuk menemukan kata kunci yang coach saya ungkapkan sehingga saya dapat mengungkapkan lagi, tetap mengajukan pertanyaan berbobot yang dapat menstimulus coach saya untuk dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Seperti itu Bu. Oke, baiklah. Jadi Ibu menjadi pendengar yang aktif, lalu nanti akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, Bu ya. Oke, baiklah Bu Rika. Saya rasa itu saja yang dapat saya tanyakan di siang hari ini. Luar biasa Bu Nur Julita dan juga Bu Rika. Terima kasih sudah mengizinkan saya jadi observer. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat. Nanti dapat berjumpa lagi di lain waktu. Saya cukupkan siang hari ini, Ibu. Semoga sehat selalu. Sampai berjumpa dan selamat siang. Selamat siang Bu Selamat Magrit. Selamat siang Bu Lisna. Selamat siang, Bu Nur. Sehat? Sehat. Oke. Ibu juga kan? Alhamdulillah saya juga kondisinya sedang sehat dan baik-baik saja. Oke, Bu Lisna. Setelah ini kan Bu Lisna akan mengadakan sesi bincang-bincang coaching ya bersama dengan Ibu Rika. Ya, Bu Ya, Lisna akan menjadi coach, kemudian Bu Rika yang jadi coach ya. oke. Iya. Oke. Izinkan saya, karena saat ini saya sedang bertugas sebagai pengamat, sebagai observer, izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Lisna selaku coachnya. Boleh ya, Bu? Baik, Bu. Oke. Silahkan. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Pertanyaan yang pertama, apa sih rubrik penilaian yang nanti akan Bu Lisna gunakan pada saat proses percakapan coaching yang akan berlangsung setelah ini? Untuk rubrik penilaian, di sini saya menggunakan alur tirta Bu, karena di situ kan sudah dari awal, dari tujuan sampai tanggung jawab nanti, saya akan lihat apakah sudah terpenuhi atau ada bagian yang belum terpenuhi. Oke, berarti yang ingin dilihat alur tirtanya ya pada proses Iya, percakapan coaching ya, apakah muncul mulai dari tujuan sampai dengan tanggung jawab nah, begitu ya Bu Lisna? iya benar sekali Bu. Oke. Pertanyaan berikutnya, kompetensi coaching apa nih yang akan Bu Lisna kembangkan dalam proses coaching nanti setelah ini? Nah, dalam hal ini saya akan mengembangkan yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua itu mengenai mendengarkan Bu ya, mendengarkan aktif, lalu yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu. Oke, dari 3 kompetensi tadi,
secara spesifik yang mana nih yang ingin Bu Lisna kembangkan? Yang saya ingin kembangkan di sini adalah pertanyaan berbobot, karena dengan pertanyaan berbobot di sini saya akan mengarahkan untuk Bu Rika untuk dapat menyelesaikan permasalahannya. Oke, berarti fokus observasinya pertanyaan berbobot ya, yang ketiga ya Iya, berarti. Oke, siap. nah kira-kira berkaitan dengan yang itu tadi, pertanyaan yang sebelumnya, indikator ketercapaiannya apa tuh? Ketercapaiannya nanti ketika Bu Rika mampu, yang pertama dia mampu menceritakan permasalahan yang dihadapi sampai ke menemukan penyelesaian. Nanti penyelesaian bagaimana dia dapat menyelesaikan permasalahan yang ia hadapi saat ini. Oke, baik Bu Lisna. Untuk sementara mungkin pertanyaan dari saya cukup ya. Setelah ini Siap. silakan melanjutkan sesi coaching bersama dengan Bu Rika dan saya nanti akan mengamati. Kemudian nanti setelah selesai coaching, kita ngobrol-ngobrol lagi ya, karena ada beberapa hal yang perlu saya konfirmasi juga dengan Bu Lisna. Baik, silakan Bu Lisna. Ya, baik. Terima kasih, Bu Nur. Untuk memanggil Bu Rika ya, Bu Oke, Rika. silakan. Apakah ada di ruangan? Iya, Bu Lisna. Halo, halo. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik, Bu Lisna. Bu Lisna gimana kabarnya? Sehat juga. Iya, Bu Rika. Siang hari ini kita berjumpa secara virtual. Nah, dalam hal ini eh, saya sebagai coach dan Ibu juga sebagai coach dalam hal ini, apakah ada yang ingin diceritakan dengan saya, Ibu? Iya nih Bu, kemarin kan sempat ngomongin Bu Lisna karena memang ada hal yang ingin saya sharing deh sama Ibu gitu. Bingung udah mikirnya gimana gitu ya Bu ya. Jadi sih ini Bu, ya biasalah tentang sekolahan. Jadi di sekolah itu saya tuh agak kesulitan nih Bu untuk memberikan pemahaman gitu ke wali murid terus terkait mereka tuh bahwasannya itu untuk melatih kemandirian anak-anak Bu. Jadi maksud saya tuh nggak usah ditungguin anak-anaknya gitu. Jadi bagaimana memberikan pemahaman itu kepada wali murid seperti itu sih Bu. Oh, jadi siang ini kita mau membahas tentang eh, apa namanya kemandirian dari anak ya Bu ya, kemandirian anak yang saat ini masih belum tercapai di sekolah Ibu ya. Iya Bu, karena orang tuanya itu Bu apa belum bisa memberikan kepercayaan penuh kepada pihak sekolah seperti itu. Oke, jadi nanti dari apa yang Ibu permasalahkan di awal ini, apa sih tujuan akhir yang ingin Ibu capai dari obrolan kita? Akhirnya nanti sih saya berharap Bu dapat menemukan solusi Bu terhadap bagaimana memberikan pemahaman kepada orang tua agar tidak usah menunggu lagi di sekolah gitu Bu, terutama di kelas A. Wali muridnya jangan ditunggu lagi anak-anaknya gitu Bu. Oke, jadi sebenarnya itu di sekolah Ibu itu ada berapa kelas, berapa bagian? Kan Ibu tadi menyebutkan ada kelas A yang jadi saat ini ya yang diperbincangkan. Iya Bu, jadi di kelas kalau di sekolah di TK itu kan Bu, aku kan di TK nih, jadi di TK itu ada dua kelas, kelas A dan kelas B. Kalau kelas A itu anak 4 tahun sampai 5 tahun. Kalau kelas B itu 5 sampai 6 tahun. Jadi memang anak-anak yang bertunggu itu di kelas A itu Bu, yang 4 sampai 5 tahun. Oke, oke. Jadi anak-anak yang baru mulai belajar sekolah lah ya Bu, baru masuk sekolah seperti ya 4 tahun itu ya Bu, gitu. Jadi, eh, nah saat ini Bu, Bu Rika ini sedang di posisi apa? Maksudnya gini, posisi Ibu di dalam sekolah itu apakah sebagai seorang guru atau staf TU atau bahkan sebagai kepala sekolahnya? Iya Bu, kebetulan saya di sekolah itu sebagai kepala sekolahnya Bu. Jadi makanya saya agak sedikit kebingungan nih gitu kan karena kan tanggung jawab ada di saya kan Bu untuk lebih memanage Hmm, sekolah gimana biar lebih tertata seperti itu Bu. jadi kegalauan Ibu ketika Ibu menjadi kepala sekolah melihat orang tuanya ini yang belum bisa apa namanya meninggalkan anaknya, menitipkan sepenuhnya seperti itu ya maaf Bu, menitipkan sepenuhnya ke sekolah ya Bu. Nah, Benar. ternyata di sini Ibu adalah orang yang memiliki peran paling besar di dalam sekolah itu ya, Ibu kepala sekolah loh gitu ya. Nah, Iya. dalam hal ini kekuatan apa yang Ibu miliki dalam mencapai tujuan tersebut, tujuan di akhir nanti yang Ibu inginkan.
Oke, ya itu Bu, kekuatan yang saya miliki sih ya karena saya ini sebagai manajerial gitu Bu ya, kepala sekolah di situ. Sekolah. Jadi saya rasa sih saya dapat seharusnya lebih memiliki power yang memang untuk bisa dapat mengatur dan menentukan sebuah tindakan apa nih yang akhirnya saya ambil gitu loh Bu. Sebagai tupoksi saya sebagai kepala sekolah. Nah, kalau begitu, kira-kira tindakan yang dapat Ibu ambil nih saat ini, Ibu sebagai kepala sekolah, apa peluang yang dapat Ibu ambil? Seperti itu. Ya itu sih Bu, sejauh ini sih saya sudah coba untuk mengkomunikasikan dengan wali kelasnya dan wali kelas A-nya supaya mereka dapat memberikan pemahaman kepada si wali murid. Tapi terlebih dahulu sih saya sudah pernah Bu untuk mengajak wali murid itu, kita sudah sering gitu untuk mengadakan pertemuan dan sudah saya sampaikan. Cuman ya itu Bu, hanya bertahan beberapa minggu saja, kemudian balik lagi polanya seperti itu, begitu loh Bu. Nah, berarti sebenarnya kalau kayak gitu anak-anak itu jadi ketergantungan nggak sih Bu jadinya kan? Karena orang tua yang belum bisa melepaskan anak-anak ya, seperti itu. Iya benar Bu. Apa solusi dari kemungkinan tadi Bu? Misalkan apa solusi dari kemungkinan tadi? Solusi di sini bisa dibilang dari apa Ibu ingin, tadi kan Ibu sudah pernah menjumpai orang tua, sudah menjumpai wali kelas, seperti itu. Solusi dari kemungkinan yang dapat Ibu ambil. Solusinya ya Bu ya, ya itu Bu, saya sih sepertinya berencana untuk lebih mengadakan apa pendekatan secara internal nih Bu, personal ke wali muridnya. Kan juga kan kebetulan eh, wali murid juga kan orang-orang sekitar situlah ya Bu, mungkin akan lebih enak diajak berbicara, mungkin nggak hanya pada saat di sekolah saja diberikan pemahaman. Kemudian juga sih saya berencana mengadakan pertemuan lagi dengan mengundang komite Bu. Jadi pada saat pertemuan sebelumnya itu memang komitenya belum datang Bu. Jadi kan sepemahaman saya komite itu kan seperti apa ya Bu ya, penengah gitu kan, jalur antara pihak sekolah dan wali murid gitu kan Bu. Jadi untuk kali ini kemungkinan saya akan mengundang komite gitu Bu. Jadi Ibu nanti akan mengajak Bapak komite yang mewakili untuk memberikan apa ya, seperti saran, masukan seperti itu ya Bu ya, bagaimana eh, kelanjutan sebagai seorang tua ketika anak-anaknya dititipkan di sekolah Ibu. Nah, dari hal yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira skala skala antara 1 dengan 10 yang ada saat ini di sekolah Ibu, kira-kira orang tua yang seperti itu ada di skala berapa, Bu? Antara 1 sampai 10. 10 itu tentunya orang tua yang sudah mampu mendisiplinkan anak dan mampu meninggalkan anak dengan biarlah mereka mandiri seperti itu. Oke Bu, kalau mengenai skala sih aku rasa memang itu hanya di kelas A dan memang hanya satu kelas, berarti juga nggak sepenuhnya di skala 3 Bu, perbandingan sampai 10 ya Bu, di skala 3. Oh, di skala 3 berarti belum ada separohnya ya Ibu ya. Iya benar Bu, nggak sampai separuh, cuma cukup mengganggu Bu. Jadi lumayan ya Ibu ya. Jadi ketika mengajar tetapi orang tuanya juga ikut ya seperti itu ya. Iya benar Yang Bu. eh, eh, jadi dari hal tersebut prioritas Bu Rika dalam hal ini siapa sih? Ya prioritas saya sebenarnya ya untuk kebutuhan anak itu sendiri sih Bu, anak murid itu kan Bu. Karena kalau seperti ini secara terus menerus kan akhirnya anak itu tidak mandiri Bu, bakal ditinggal, nggak belum mandiri datang ke sekolah gitu kan. Hal kecilnya saja Bu, misalkan pada saat kegiatan dalam kelas nih mereka mau minum gitu karena dia yakin adik ibu saya di luar, mereka tuh ngambil botol minum dan lari menyamperin orang tuanya Bu, padahal kan hanya membuka mereka tuh bisa gitu Bu, karena di luar tuh kan ada mama saya nih, akhirnya dia minta tolong bukain ke mamanya, jadi kan cukup mengganggu, maksudnya kemandirian anak itu akhirnya kurang terlatih ya Bu dari harus segi seperti itu gitu. Jadi kan aku rasa sih ya memang fokusnya lebih ke anak sih Bu, kemudian juga cukup mengganggu juga Bu, kadang orang tua kan di depan kelas gitu kan, kadang kan suara dalam kelas ketika guru-guru itu sedang mengajar itu kalah dengan suara orang tua yang di luar lagi ngobrol gitu kan, jadi cukup mengganggu walaupun 3% Nah, itu Ibu.
Iya, jadi prioritas ibu ada di anak-anak ya. Jadi strategi yang akan ibu ambil dalam waktu dekat ini kira-kira gimana, Bu? Iya Bu, untuk strategi seperti yang tadi saya jelaskan, kemungkinan nih Bu ya, aku juga baru terbesit ya terlintas gitu ya, karena memang di komite ya Bu, jadi saya akan coba rapat internal dulu nih dengan guru-guru gitu Bu untuk membahas ini gitu kan, terutama untuk guru kelas A-nya, wali kelasnya. Kemudian nanti dari hasil pertemuan bersama itu nanti coba saya untuk menemui komite untuk mengadakan pertemuan ini secara langsung bersama wali murid untuk memberikan pemahaman dan penjelasan lebih lanjut kepada wali murid gitu sih Bu. Adakah apa namanya rekan selain rekan guru dan juga komite yang nantinya dapat membantu ibu untuk menjalankan apa proses yang akan ibu lakukan kira-kira? Selain guru, selain komite ya Bu ya, siapa ya? Bentar Bu, aku pikir dulu ya Bu. Oh iya, kayaknya sih dari wali murid itu sendiri ya Bu. Misalkan kan nggak semua wali murid yang nunggu di sekolah, berarti kan ada sebagai lebih dari setengah wali murid yang bisa meninggalkan anaknya untuk belajar di sekolah dengan guru-gurunya. Berarti ya itu saya akan mencoba bantuan dari wali murid yang lain Bu. Ya, dari wali murid yang lain juga bisa membantu. Iya, jadi dari wali murid yang sebelumnya sudah mampu meninggalkan anaknya secara mandiri, begitu ya Ibu? Iya, iya benar Bu. Iya. Jadi di situ nanti Ibu akan meminta kerjasamanya dengan wali kelasnya terlebih dahulu, komite dan juga wali siswa yang sudah dapat meninggalkan anaknya secara mandiri. Lalu kira-kira Bu, jangka waktu yang akan Ibu lakukan untuk menemui wali kelas, komite, dan juga wali siswa yang sudah dapat mandiri itu kira-kira kapan ya, Bu? Untuk pertemuan itu sih kemungkinan ya kapan ya Bu? Seharusnya sih dalam waktu-waktu dekat ini Bu. Cuman kan kayaknya kita lagi terbentur bulan Ramadan ya Bu ya. Berarti kemungkinan itu akan saya adakan pertemuan sekaligus nanti sebelum pengumuman mau libur libur hari raya. Jadi nanti Bu di minggu akhir pembelajaran kita sebelum Ramadan berarti sekitar 2 minggu lagi deh Bu. 2 minggu lagi ya. Jadi 2 minggu lagi Ibu akan menemuinya. Oke. Lalu apakah ukuran keberhasilan dari rencana aksi Ibu? Keberhasilannya itu akan tercapai itu sih Bu ya kalau memang nanti karena kan pertemuan ini kan sebelum Ramadan sebelum sebelum liburan sebelum apa libur puasa gitu kan berarti Bu kalau udah tercapai itu berarti ketika nanti masuk yang setelah liburan orang tuanya itu sudah tidak menunggu anaknya lagi seperti itu Bu tercapainya. Oke. Jadi Bu Rika ingin melihat orang tuanya itu yang mempercayakan penuh gitu ya Bu ya nanti ketika sudah melakukan aksi pertemuan seperti itu. Nah, eh, kira-kira Bu, eh, komitmen Ibu terhadap rencana aksi itu apa? Komitmen saya sih Bu ya saya akan terus eh, mengajak rekan guru untuk saling bersinergi Bu untuk meyakinkan bahwa terlaksananya kegiatan yang sudah kami rancang nih Bu. Misalkan tadi yaitu saya ingin mengajak guru-guru berkumpul, kemudian nanti menemukan bersama komite, mencoba pendekatan internal bersama wali murid, serta nanti hingga nanti pertemuan bersama wali murid. Segitu sih Bu komitmen saya. Iya, jadi nanti akan selalu bekerja sama ya Bu, berkolaborasi dari semua eh, orang yang ada di lingkup sekolah itu, dari Ibu sebagai di situ kepala sekolahnya, merangkul guru-guru yang lain dan juga wali siswa seperti itu ya Ibu. Iya Nah, Bu. jadi tadi kita sudah tahu juga bahwa yang akan membantu Ibu tadi siapa saja yang bisa membantu hal Rekan Ibu? guru, komite, Hmm, dan wali murid yang wali tidak murid yang ya. menjadi menentukan ya anak-anak. Iya, iya dari itu. Nah, jadi setelah Ibu dapat
memiliki rencana. Nah, kira-kira tindak lanjutnya ke depannya itu seperti apa, Ibu? Saya sudah merencanakan tadi ya Bu ya, merencanakan pertemuan, maka tindak lanjutnya itu saya laksanakan hingga pertemuan itu berlangsung, kemudian berjalannya yang sesuai yang diharapkan, yakni wali murid yang tadinya menunggu anak, jadi sekarang tuh udah benar-benar dilepaskan, maksudnya dititipkan di sekolah gitu Bu. Jadi dengan cara apa ya Bu? Ya dengan bekerja sama dengan guru-guru juga Bu untuk saling mengingatkan dan berkomitmen bersama. Seperti itu sih Bu. Oh, nah, iya. Jadi nanti Ibu rencananya berdiskusi gitu ya, berdiskusi santai itu Bu, karena berdiskusi santai karena tidak mudah pastinya untuk memberitahu orang tua. Karena Ibu sudah melakukannya kan sebelumnya, tetapi masih masih terjadi gitu kan orang tua yang Iya. belum bisa meninggalkan orang anak-anaknya secara mandiri di sekolah. Iya, Bu Rika, kira-kira dari apa yang kita bicarakan dari awal sampai akhir, eee, menurut Bu Rika sudah dapat terbayang belum penyelesaiannya? Ya, alhamdulillah nih Bu. Aku pokoknya makasih banget sama Bu Lisna. Ya sekarang tadinya kan aku udah bingung nih, maksudnya tuh kayak gimana ya gitu, udah sering terjadi gitu kan Bu. Cuman ya itu akhirnya saya dapatkan solusi bahwasannya butuh bantuan komite, harus beneran datang besok nih Pak komite gitu Mmm, kan. Sebagai penengah juga sebagai yang apa? Yang menyambung gitu kan antara pihak wali murid dengan sekolah, kemudian juga melibatkan guru-guru serta wali murid yang lain. Nah, udah dapat solusi nih saya Bu. Terima kasih banyak ya Bu Lisna. oke oke, baiklah Bu Rika, semoga rencana aksi Ibu nanti untuk berjumpa dengan wali murid yang belum bisa dikondisikan itu dapat terselesaikan masalahnya, anggota komite dapat mampu bekerja sama dengan Ibu dan teman-teman guru yang lainnya. Semoga Bu Rika tetap semangat, tetap sehat, dan tetap menjadi seorang pemimpin yang cerdas, jadi contoh yang terbaik. Oke, terima kasih Bu Rika, siang hari ini saya kira cukup obrolan kita. Nanti kalau ada waktu luang, ayo kita cerita-cerita lagi apa yang ingin diceritakan, apakah tindak lanjut dari setelah rapat nanti ya, setelah diskusi bersama bagaimana hasilnya, prospek ke depannya nanti kita akan bahas. Oke, terima kasih Bu Rika atas waktunya. Terima kasih banyak Bu Lisna. Sama-sama Bu Rika. Baik, Bu Lisna, saya sudah bisa kembali. Oh iya Bu, dipersilakan Bu Oke, Nur. Oke, bersama saya lagi ya Bu ya. Sekarang kita akan coba menindaklanjuti hasil coaching yang sudah tadi Ibu lakukan bersama dengan Bu Ika ya. Eh, ada beberapa pertanyaan lanjutan yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Bisa nggak Ibu ceritakan apa saja tadi yang sudah Ibu lakukan pada saat proses coaching? Dan menurut Ibu, apakah indikator ketercapaian tadi terpenuhi semua? Nah, dari proses saya coaching dengan Bu Rika tadi, eh, itu dari alur tirtanya yang pertama dari tujuan permasalahan awal Bu Rika itu eh, saat ini sedang mengalami permasalahan kegelisahannya mengenai orang tua yang belum percaya sepenuhnya kepada sekolah sehingga mereka orang tua dari pihak orang tua itu masih ada yang ikut sekolah Bu. Jadi siswanya sekolah, ibunya atau orang tuanya itu ikut sekolah juga. Yang satu sisi anak jadi tidak mandiri, yang kedua proses belajar yang terganggu. Itu yang jadi permasalahan dari Bu Rika. Setelah mengobrol-mengobrol dengan Bu Rika, ternyata dapat terselesaikan dengan tanggung jawab Bu Rika nanti sebagai kepala sekolah akan merangkul guru-guru, rekan guru, lalu mengajak wali kelas, serta komite. Nah, sebelumnya Bu Rika ini sempat mengadakan rapat tetapi tidak ada komite. Mungkin saat ini akan menghadirkan komite di tengah-tengah rapat untuk saling sama-sama membahas, menceritakan, mencari solusi mengenai orang tua yang belum eh, apa ya, belum bisa meninggalkan anaknya di sekolah seperti itu. Tuh, Bu. Hmm. Oke, bagaimana dengan alur tirtanya? Apakah menurut Ibu alur tirta tadi yang Ibu inginkan, mulai dari tujuan sampai dengan tanggung jawab itu sudah termuat di dalam diskusi yang tadi Ibu lakukan bersama dengan Bu Rika? Nah, menurut saya alur tirta yang disampaikan tadi melalui pertanyaan-pertanyaan sudah tergambar dengan jelas Bu dari tujuan sampai dengan tanggung jawab.
Oke, berarti sesuai dengan catatan saya ya, Bu ya. Kebetulan pada saat saya mengamati, saya juga tadi mencatat. Dan memang benar bahwa alur Tirta itu sudah muncul dalam percakapan coaching yang sudah Ibu lakukan. Oke, baik Bu, ini pertanyaan terakhir. Nah, eh, kompetensi apa lagi nih kira-kira yang nanti akan Ibu kembangkan kalau seandainya Ibu melakukan coaching di lain waktu? Nah, dalam hal ini saya masih ingin mengembangkan mengenai pertanyaan yang berbobot, Bu. Karena dengan pertanyaan, berbobot itu nanti akan mengarahkan si coach ini untuk menemukan, ide-ide solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Jadi kita mampu mendampingi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Lisna, berarti masih tetap fokus ke pertanyaan berbobot ya? Ya. Baik, terima kasih waktunya ya Bu Lisna. Terima kasih tadi sudah melakukan proses coaching bersama dengan Bu Rika. Mudah-mudahan kita tetap selalu sehat, tetap semangat ya. Siap, Baik, Ibu. terima kasih Bu Terima Lisna. Selamat siang. kasih. Assalamualaikum Bu Nur Julita. Waalaikumsalam Bu Rika. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Nur sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Rika. Alhamdulillah. Oh iya, hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching ya Bu Nur. Iya, benar. Bu Nur sebagai coachnya, sedangkan Bu Magud Mm-mm. sebagai coachingnya. Apakah benar seperti itu? Iya, benar Bu Rika. Saya jadi coach, kemudian Bu Lisna jadi coachnya. Oke, jadi terlebih dahulu perkenalkan saya kali ini bertindak sebagai observer dan mohon izin kepada Bu Nur Julita serta Bu Lisna. Hari ini saya akan berada di tengah-tengah sesi praktik coaching antara kalian berdua. Terlebih dahulu, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan ke Bu Nur Julita. Yang pertama adalah dalam praktek coaching kali ini, untuk rubrik yang digunakan seperti apa ya Bu Nur? Rencananya rubrik penilaian yang nanti akan saya gunakan pada saat percakapan kucing itu adalah eh, kesesuaian antara percakapan kucing dengan alur tirta yang nanti akan saya gunakan. Jadi saya akan lihat apakah nanti mulai dari tujuan sampai dengan tanggung jawab itu semua termasuk di dalam percakapan kucing yang nanti akan dilakukan. Seperti itu Bu Rika. Oke, menggunakan alur tirta ya. Iya, Kemudian untuk praktek kali ini, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? rencananya kompetensi kucing yang nanti akan saya kembangkan itu ada 3, yaitu yang pertama kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Lalu untuk kompetensi spesifikasi kompetensi mana yang akan Ibu Nur observasi untuk kali ini? Sepertinya saya akan lebih fokuskan dulu ke mengajukan pertanyaan berbobot, sepertinya seperti itu Bu Rika. Oke, mengajukan pertanyaan berbobot ya. Ya, Kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? karena tadi saya fokus ke eh, pertanyaan berbobot ya Bu ya, jadi indikator ketercapaiannya adalah pertanyaan-pertanyaan nanti yang saya ajukan itu apakah nanti mampu untuk menggugah kunci sehingga mampu untuk berpikir dan kemudian mampu untuk menunjukkan hal-hal yang mungkin sebelumnya belum pernah terpikirkan sampai nanti akhirnya kunci bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Oke deh. Dari saya seperti itu saja sudah cukup dan tahapan selanjutnya boleh langsung Bu Nurjuta dan Bu Lisna untuk melakukan praktek coachingnya. Selamat, selamat ya Bu, semangat, semoga Ya, lancar. ya. Ya baik, terima kasih Bu Rika. Mohon izin ya, saya ngobrol dengan Bu Lisna. Ya. Halo Bu Lisna. Halo, Bu Nur. Selamat pagi Bu Lisna, gimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, kabarnya sehat, baik, full senyum pokoknya Bu hari ini. Seger ya. Ya, pokoknya mantap. Wah, Ibu juga mm-mm. Bu kan? Sehat? Alhamdulillah masih sehat meskipun puasa masih karena masih Oh, masih pagi ya, cadangan energinya masih banyak. masih full. Iya, Bu. Masih full. Iya. Begini Bu Lisna, hari ini kan kita akan melaksanakan percakapan kucing nih ya, dengan saya Iya, sebagai Bu. coach, kemudian Bu Lisna sebagai kuci. Nah, mohon izin ya, percakapan ini nanti kan akan direkam oleh observer kita ya, untuk kepentingan kita bersama seperti itu. Oke. Nah, kira-kira apa nih yang mau kita diskusikan hari ini?
Hari ini saya ingin berdiskusi tentang Mhm. kegalauan saya, kegalauan gitu bahasanya. Jadi saya Tuh ini kalau galau. ya Mhm. kalau di sekolah itu suka galau melihat anak-anak itu yang kurang peduli dengan lingkungan. Mhm. Terkhusus Mhm. ini gini loh Bu, anak-anak itu seringkali membuang sampah tidak sudah pada tempatnya, tetapi tidak Mhm. langsung membereskannya, hanya buang kotak sampah, setelah itu berserakan dan sebagainya itu tidak dipedulikan lagi. Jadi saya kurang nyaman melihatnya seperti itu. Mhm. Mhm. Oke, seperti itu ya Bu ya. Kita kan kebetulan ini tidak punya waktu banyak karena kebetulan nanti juga harus gantian ya. Jadi kira-kira apa sih yang Bu Lisna harapkan, tujuan apa yang Bu Lisna harapkan dari proses percakapan kita hari ini? Tujuannya itu saya ingin menemukan solusi bagaimana caranya Mhm. anak-anak itu memiliki kesadaran untuk peduli terhadap lingkungan, terkhusus mengenai Mhm. sampah yang berserakan itu. Berarti lebih permasalahannya ya, lebih ke tingkat kesadaran anak-anak ya Bu ya. Iya, benar sekali, Bu. Hmm, Berarti menurut Bu Lisna, tingkat kesadaran anak-anaknya Bu Lisna terhadap sampah di lingkungan kelas maupun sekolah itu masih kurang baik seperti itu ya. Iya, Bu, benar sekali. Menurut Bu Lisna, kondisi ideal yang menyatakan bahwa kalau anak ini sudah mampu berada di tingkat kesadaran yang tinggi terhadap sampah itu yang kondisi yang seperti apa? Bisakah diceritakan? Ya, kalau menurut saya sih dengan lingkungan yang bersih ya, Bu, karena Mm-mm. lingkungan bersih itu terhindar dari sampah gitu. Jadi kalau kita mau belajar, kita juga kan kalau kita mau belajar tapi melihat sampah itu kok tak elok gitu loh, nggak enak dilihat, Mm-mm. seperti Ya. kok rasanya itu nggak nyaman. Terus kalau dan saya menginginkan tuh anak-anak sebelum belajar dimulai itu sudah membersihkan ruangan kelas, lingkungannya. Jadi begitu belajar ya nyaman, seperti itu. Jadi harapannya Bu Lisna yang kondisi idealnya adalah pada saat kondisi belajar lingkungan itu sudah bersih gitu ya Bu ya dengan kesadaran Iya, benar. anak-anak Heeh. mereka mengambil sampah meletakkan di tempatnya kemudian membuang ke tempat yang memang Buang sampah. seharusnya. Oke, Iya oh benar ya Ibu. seperti itu ya. Nah, ya. Kalau begitu kalau misalnya nih misalnya saya berikan skala dari 1 sampai dengan 10 ya. Dengan 10 itu adalah kondisi ideal seperti yang Ibu ceritakan. Artinya sudah tidak ada lagi sampah-sampah yang berserakan karena anak-anak sudah mampu membuang sampah pada tempatnya. Nah, kira-kira kondisi sekarang ini posisinya ada di skala berapa tuh, Bu? Ya kalau sekarang itu antara skala 1 sampai 10 karena 10 itu sudah ideal ya Bu ya. Anak Iya, itu 10 ada di ideal. rentang 5. Kenapa saya katakan di rentang 5? Hmm. Karena ada sebagian anak yang sudah peduli, tetapi masih ada juga yang belum. Jadi kalau kalau masih ada yang peduli dan tidak itu kan tetap aja masih ada kurangnya kepedulian gitu. Yang ngambil-ngambil sampah terus, yang pikir terus itu akan merasa lelah juga gitu. Ya, berarti menurut Bu Lisna kondisi itu ada di level 5 ya, karena masih ada Ya, sebagian besar siswa yang belum punya kesadaran diri gitu ya gitu. terhadap sampah. Nah, harapannya Bu Lisna pengennya nih mau mencapai ke level berapa, ke skala berapa? Apakah harus 10 yang sampai kondisi ideal benar atau seperti gimana gitu? Kalau saya sih menginginkan di skala sekarang ini ya, karena proses ya Bu, karena itu nggak mudah. Menurut Ya. saya ke 8 Bu, Hmm. untuk setelah nanti sudah mencapai level 8, otomatis mereka akan Hmm. terbiasa menuju ke level 10. Yang sekarang ini saya targetkan di level 8. Jadi semua anak hampir 80% itu sudah peduli dengan sampah. Berarti indikatornya di level 8 skala 8 tadi adalah Ah, ada sekitar 80% anak ya, seperti itu yang sudah ya, memiliki kesadaran tinggi terhadap sampah. Oke. Hmm, Gambarannya tadi seperti itu ya. Kira-kira sejauh ini hal-hal apa saja yang sudah pernah Bu Lisna lakukan dalam upaya untuk menaikkan level dari 6 menjadi 8, menjadi dari 5 menjadi 8 tadi ya. Nah, kira-kira hal apa saja yang sudah pernah Ibu lakukan? Kalau hal yang pernah saya lakukan, ada beberapa hal setiap pagi, karena kan sebenarnya kalau pagi itu di tempat kami kan ibadah bagi yang Muslim dan Hindu. Hmm. Nah, karena saya, maaf saya Kristen, jadi kan saya tidak ibadah nih Ya, Bu. Jadi saya ya. berkeliling Hmm. menemani anak-anak yang piket. Nah, di situ saya Hmm. pantau mereka. Nah, ada yang beralasan tidak ibadah karena piket, tetapi nyatanya Hmm. kelasnya masih kotor. Nah, itu saya kondisikan agar yang piket memang piket yang ibadah-ibadah. Lalu ketika
sebelum masuk di jam pelajaran, saya kan ada di jam pelajaran, misalnya jam kedua setelah istirahat atau ketiga, pasti saya akan mengingatkan anak-anak untuk membersihkan ruangan, membersihkan halaman, dan membuang sampah. Itu yang sudah saya lakukan sampai saat ini, Bu. Oke. Kira-kira ada nggak kekuatan yang dimiliki oleh sekolah misalnya, selain dari yang sudah pernah Bu Lisna lakukan, apakah ada dukungan lain atau kondisi kekuatan lain yang dimiliki oleh sekolah, misalnya dukungan dari yang lain, atau adakah program-program lain gitu yang dimiliki oleh sekolah yang kira-kira bisa mendukung proses yang tadi Bu Lisna lakukan? Sebenarnya sudah ada, Bu, proses itu, sudah ada dukungan. Yang pertama memang dari kepala sekolah. Kepala sekolah itu menyetujui aksi nyata dari OSIS. Jadi OSIS itu anggotanya akan menuliskan siswa-siswa siapa saja yang buang sampah sembarangan. Nah, setelah itu nanti nama-nama itu akan dikembalikan ke pembina OSIS, lalu akan tindak lanjutnya seperti apa. Diberikan pengarahan, terus nanti sekali dua kali diingatkan seperti itu. Sebenarnya sudah ada, Bu, seperti itu. Dengan usaha yang sudah ada seperti itu, level masih belum bisa naik seperti itu ya Bu Lisna ya? Belum, Bu, malah itu plastik, Bu. Oke. Plastik itu kan susah untuk terurai seperti itu, jadi lumayan gitu. Nah, kira-kira Bu Lisna punya rencana apa nih untuk menaikkan level tadi setelah dari beberapa usaha yang sudah pernah Bu Lisna lakukan dan usaha dari pihak sekolah yang juga sudah pernah melakukan dengan meminta bantuan dari siswa yang lain ya atau OSIS. Nah, kira-kira ada rencana lain apa nih? Rencana lain, mungkin saya akan ini kerjasama dengan wali kelas, karena memang wali kelas itu, Bu, dibilang ada yang peduli, ada yang tidak, kan tidak semua orang ya, Bu, ya menyadari bahwa wali kelas itu juga memiliki peran besar gitu kan. Yang saya temui itu ada satu kelas, harusnya kan kalau di setiap kelas itu punya seksi kebersihan ya, Bu. Nah, ada satu kelas yang memiliki seksi kebersihan itu satu kelas. Harusnya kelasnya bersih dong, karena satu kelas gitu kan seksi kebersihan. Nyatanya itu adalah kelas yang paling kotor. Tetapi ketika kembali ke wali kelas, saya memberikan, Pak, bagaimana? Ini kan seperti ini. Mereka menjawab, ya sudah, itu pekerjaannya anak-anak. Nah, mungkin saya akan bekerja sama, akan apa ya, dengan para wali kelas selain kelas yang tersebut, saya akan rangkul mereka, saya ajak untuk peduli lagi dengan anak-anaknya. Meskipun jadwal piket memang sudah ada, tetapi tidak dipungkiri, Bu, pasti ketika piket itu tidak semua piket, anak-anaknya pasti masih ada yang nongkrong, main, dan sebagainya gitu. Oke. Selain nanti berkolaborasi dengan wali kelas untuk membantu mengingatkan anak-anak, apakah ada rencana lain? Selain itu mungkin tindak lanjut ya, Bu, setelah wali kelas mengingatkan, membantu untuk kebersihan kelas, mungkin kalau memang tidak bisa, ada anak yang belum bisa diarahkan, mungkin saya akan arahkan ke guru BK, karena kita punya guru BK bimbingan konseling, biar minta bantuan agar menghandle anak tersebut gitu, agar lebih peduli lagi dengan lingkungan. Berarti ini yang jadi prioritas yang mana nih? Apakah ke wali kelas dulu untuk mengarahkan anak-anak atau nanti langsung saja ke anak-anak, wali kelasnya nanti seperti itu? Yang mana duluan yang kira-kira mau Bu Lisna dahulukan? Ke anak-anak langsung atau ke wali kelas atau guru BK langsung? Kalau anak-anak kan sudah kita ingatkan setiap hari dan prosesnya seperti itu ya, Bu. Kalau menurut Ya. saya arahkan dulu ke wali kelas ya, ke wali kelasnya. Oh, Karena kalau saya harus setiap hari keliling dan ngoprek-ngoprek, ngobongin anak-anak terus itu ya lumayan gitu ya, Bu. Jadi saya butuh kerjasama dengan wali kelas untuk membantu untuk mengkondisikan anak-anaknya untuk peduli dengan sampah. Oke, berarti prioritasnya Bu Lisna adalah menghubungi wali kelas ya untuk meminta bantuan Eh, wali kelas supaya mengkondisikan anak-anak dalam kelasnya sehingga sampah iya, tidak lagi bertebaran. Begitu ya, Bu ya? iya benar sekali, Bu. Oke, nah eh, bagaimana dengan jangka waktu pelaksanaannya? Program yang tadi Bu Lisna rencanakan yaitu ingin bertemu dengan wali kelas untuk untuk meminta bantuan wali kelas dalam mengkondisikan anak-anak. Itu kira-kira berapa lama tuh jangka waktunya sampai itu bisa berhasil kira-kira? Kalau sebenarnya itu jangka waktunya nggak lama, Bu, tetapi kan jam ngajar kita yang tidak ketemu setiap hari ya, Bu, ya. Jadi kemungkinan sekitar 1 minggu saya mencari wali kelas, karena kan kita ada 9 kelas. Kalau memang dalam 2 hari bisa bertemu dengan 9 wali kelas itu, akan saya selesaikan dalam waktu 2 hari. Tetapi rentang di sini yang saya ambil seminggu. Dalam waktu seminggu ini saya akan berkomunikasi terlebih dahulu ke wali kelasnya.
kalau boleh saya tahu, kira-kira kriteria keberhasilannya apa sih dari programnya Bu Lisna tadi? Program saya yang saya inginkan tentunya kelas yang bersih, Bu. Kelas yang bersih, Hmm. lingkungan bersih, tanpa adanya anak-anak itu yang selalu diingatkan. Jadi mereka memiliki rasa kepedulian yang tinggi. Jadi kalau memang melihat sampah, mereka sadar, sadar penuh untuk mengambil, membuang kotak sampah, dan membuangnya lagi ke bank sampah. Jadi lingkungan itu nyaman. Karena di lingkungan kami ini, Bu, mohon maaf, banyak anjing-anjing liar. Jadi kalau udah sampah itu bertumpukan tuh dikorak-karik, diacak-acak gitu, Bu. Itu kan tidak pantas, seperti itu malah jadi banyak sampahnya. Oke. Berarti kriteria keberhasilannya mungkin karena tadi mintanya di skala 8 ya, ada sekitar 80% anak yang sudah punya kesadaran tinggi terhadap sampah tadi ya. Ya, Oke. Ibu. Mm-mm. Eh, Kira-kira ada nggak sih siapa gitu atau apa gitu yang bisa membantu Bu Lisna untuk melaksanakan rencana aksi tadi? Eh, Jelas kalau dalam hal ini yang membantu sebuah eh, orang yang ada di sekolah ya Bu ya, karena apa, harus ada kepedulian dari kepala sekolah, rekan-rekan guru seperti itu, dan rekan-rekan guru di sini kan ya termasuk teman-teman rekan-rekan yang sebagai wali kelas seperti itu. Jadi menurut saya itu, serta ada yang memiliki memang punya rasa tanggung jawab bahwa lingkungan yang ia tempati adalah tanggung jawab mereka untuk mereka jaga Mm-mm. kebersihannya. Berarti artinya semua warga sekolah terlibat ya Bu Lisna ya, mulai Iya, dari pucuk benar. pimpinan tertinggi sampai ke siswa gitu ya. Iya sih ya, Bu. Oke. Eh, Kalau begitu, eh, sekarang apa yang Bu Lisna rasakan setelah kita berbincang-bincang nih? Ya, kalau menurut saya ternyata iya juga ya, ternyata kita bisa bisa apa ya, me- mencari solusi yang tidak terpikir Mm-mm. sebelum. Saya seringkali membayangkan kenapa sih ini sampah selalu ada terus seperti itu. Mm-mm. Tapi setelah kita berbincang ini, oh iya, ternyata hal sederhana menurut saya berbicara dengan wali kelas, minta Mm-mm. bantuan ke rekan-rekan guru, mata Mm-mm. pelajaran ketika mau belajar kan ya, kita ingatkan, Mm-mm. Bu, dibantu kelasnya agar bersih. Seperti ternyata kemungkinan besar menurut saya bisa terlaksana seperti itu, karena asalkan ada kepedulian yang sama gitu. Artinya kalau semua punya komitmen yang sama terhadap sampah ya Bu Lisna ya, insya Allah ini Iya, bisa benar. berjalan dengan baik ya. Oke, Oh, nah, eh sepertinya waktu kita sudah nggak banyak nih Bu Lisna, karena habis ini kan kita harus gantian nih. Nah, kira-kira ya, ada lagi nggak nih yang mau Bu Lisna diskusikan? em, untuk saat ini sudah cukup, Bu, karena saya mau ini melakukan dulu. Tadi seperti Hmm, yang saya sampaikan, saya akan menemui wali kelas nanti di hari Senin, hmm, dan nanti hmm. setelah itu nanti saya konfirmasi ke Ibu deh, kalau saya ketemu permasalahan yang baru, saya akan cerita dengan Ibu biar kita saling berbagi seperti itu, Ibu. Iya baik, oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya senang malah kita bisa cerita-cerita, saya juga berbagi pengalaman kan nanti ya, mungkin masalah di saya juga mungkin banyak, jadi kita saling lah ya, saling Ya, siap, melengkapi, Bu. seperti itu. Iya, oke. Kalau tidak ada lagi yang ingin didiskusikan, tolong nanti ya kalau seandainya program ini sudah Bu Lisna jalankan, keberhasilannya seperti apa, saya dikabari juga gitu. Saya mau dengar ceritanya juga loh. Oke, siap, Ibu. Oke, baik kalau begitu Bu Lisna ya. Kita Ya, sudahi terima bincang-bincang kasih, kita. Bu. Iya, sama-sama. Saya juga berterima kasih Bu Lisna sudah memberikan waktunya untuk kita ngobrol-ngobrol. Baik Bu Lisna, terima kasih ya. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Oke, baiklah. Alhamdulillah telah selesai ya Bu sesi percakapan apa praktik coaching kita hari ini ya Bu Nurjita dan Bu Magri. Alhamdulillah. Ya. Selanjutnya saya kembali ingin bertanya nih sama Bu Nurjita. Setelah melakukan Boleh, boleh. percakapan, sekarang apa yang telah Ibu rasakan selama proses percakapan itu Bu? Mungkin yang pertama lega ya. Yang pertama jelas lega. Kemudian tadi sepertinya eh, alur tirta yang saya harapkan muncul mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi sampai dengan tanggung jawab. Sepertinya poin-poinnya sudah semua saya tuangkan dalam pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan kepada Bu Lisna sebagai coaching. Iya,
Benar sekali Bu. Tadi saya juga cukup mengamati dan memang benar alur tirtanya sudah sangat nampak dan Ibu mampu untuk membuat sang coach ini dapat memberikan pertanyaan berbobot sehingga coach ini dapat menemukan sendiri nih akhirnya solusi terhadap masalahnya seperti itu ya Bu ya. Ya. Kemudian untuk berikutnya kompetensi apa lagi ya Bu yang akan Ibu kembangkan? Rencananya mungkin di lain kesempatan saya akan mencoba untuk mengembangkan kompetensi yang mendengarkan aktif, Bu. Karena harapan saya dengan saya mendengarkan aktif, nantinya saya akan bisa menemukan kata kunci yang diucapkan oleh Kuci, sehingga nanti pada ujung-ujungnya juga akhirnya juga saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang membuat Kuci bisa berpikir dan menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kira-kira seperti itu, Bu Rika. Oke, baiklah. Berarti untuk berikutnya akan lebih mengembangkan tentang mendengarkan aktif ya, Mendengarkan Bu ya. aktif. Iya, iya, Ibu. Baiklah, ini alhamdulillah telah selesai sesi kita untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk Bu Nurjulita dan Bu Lisna ya. Tetap semangat untuk kita Sama-sama. bersama. Dan mohon izin nanti ini recordnya saya stop sampai di sini berarti ya. Iya, terima kasih banyak ya Bu Rika atas bantuannya. Nah, sama-sama ya. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam.